Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih kelas 6, membahas tentang makanan halal. Atau apa itu makanan halal? Marilah kita pelajari bersama-sama. Tahukah kamu bahwa Allah telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia? Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Untuk keperluan hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari makanan. Hal tersebut sangat penting dan bermanfaat untuk pembentukan jasmani yang kuat dan sehat. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah pula yang memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita sebagai manusia ciptakan Allah harusnya memperhatikan makanan-makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, yaitu makanan halal. Tahukah kamu apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui makanan bahwa itu adalah berupa makanan halal? Yaitu dengan mengetahui macam-macam dari makanan halal. Yang pertama, makanan itu bisa disebut halal dari segi zatnya. Yang kedua, makanan itu bisa disebut halal dilihat dari cara memperolehnya. Yang ketiga, makanan itu bisa disebut makanan halal dilihat dari cara mengolahnya. Apa yang menjadi dalil atau hukum bahwa itu adalah makanan halal? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu persatu bagian-bagian atau macam-macam makanan halal. Yang pertama, makanan bisa disebut halal dilihat dari zatnya. Apa sajakah ciri-cirinya? Yang pertama, makanan binatang atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis dari segi kehalalannya. Yang ketiga, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yang keempat atau D, tidak merusak badan, akal atau pikiran. E, tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikan. Yang kedua, makanan itu bisa dikatakan halal dilihat dari cara memperolehnya. Bagaimana makanan itu bisa disebut halal? Yaitu makanan itu tidak diperoleh dari cara yang batil atau tidak sah, seperti menipu, mencuri, korupsi. Bukan pula makanan itu berasal dari hasil riba. Yang ketiga, makanan itu bisa dikatakan halal dilihat dari cara mengolahnya. Tentunya, apabila makanan itu sudah diperoleh dengan cara yang halal, dengan bahan baku yang halal pula, maka makanan itu bisa dikonsumsi dan dikatakan halal. Namun, jika makanan itu diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak
bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi makanan haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Apa sajakah makanan halal yang diperbolehkan menurut agama Islam? Yang pertama, semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya adalah makanan pokok, maka itu diperbolehkan untuk dikonsumsi selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa makanan itu adalah haram. B. Semua makanan yang berasal dari laut itu juga diperbolehkan atau halal. Yang C, semua binatang ternak itu adalah halal kecuali babi dan anjing, dan ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi semua binatang ternak baik berupa sapi, kerbau, unta ataupun bebek, angsa, ayam itu boleh dimakan atau halal. Yang D, hasil buruan yang ditangkap dengan binatang yang dididik untuk berburu. Yang E, semua binatang yang hidup di air. Apa sajakah hikmah dari mengkonsumsi makanan halal? Tentunya dengan kita mengkonsumsi makanan halal, maka akan memperoleh hikmah atau kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani hidupnya sebagai hamba Allah dengan cara yang baik. Apa sajakah hikmahnya? Yang pertama, mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menumbuhkan perbuatan baik. Yang kelima, mudah menerima kebenaran. Itulah hikmah dari kita sebagai manusia apabila kita mengkonsumsi makanan-makanan halal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan kita pada kali ini yaitu tentang makanan halal. Semoga bermanfaat dan kalian bisa paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.